Ini ya, pertemuan 1. Ini saya ambil dari materinya Pak Yoga. Belum saya modifikasi karena saya masih kontak Pak Yoga untuk minta filenya, masih belum dikirimi oleh Pak Yoga. Jadi ini masih versinya Pak Yoga. Nanti kalau saya sudah dapat source-nya, ini kan PDF. Kalau saya sudah dapat source-nya akan saya modifikasi. Tapi masalahnya sekarang masih belum, makanya masih saya nampilkannya yang punyanya Pak Yoga. Nama saya Yonatan Ferry, ini bukan Yoga Dwitya. Sekali lagi ini punya Pak Yoga. Terus course learning outcome-nya, mahasiswa mampu menjelaskan, mengaplikasikan, dan menganalisis dengan tepat sikap yang baik, organisasi komputer, hierarki dan organisasi memori, dan sistem operasi. Nanti tugasnya di kelas saya ini akan ada 2 ujian, UTS dan UAS, dan 2 kuis. Itu total total apa namanya? Total evaluasi pembelajaran yang diambil sepanjang 1 semester. 2 ujian dan 2 kuis. Jadi tidak ada tugas, adanya cuma kuis dan ujian. Terus ini aturan tambahnya versinya Pak Yoga, kehadiran minimum 80%, ini sesuai dengan keadaan akademik, saya terima, saya ikuti. Terus kalau ada kesalahan absensi sampaikan ke saya. Terus responsi tidak ada, harus otentik tulisan sendiri ya, ujian karena nanti ujiannya di Google Classroom ujiannya nanti. Terus wajib mengikuti UTS, UAS, dan kuis. Um, sebelum jauh saya mengingatkan dulu bagi mahasiswa yang bergabung dengan Google Classroom tidak menggunakan akun Trunojoyo, tolong diubah jadi akun Trunojoyo karena nanti menggunakan kuis. Kalau kuisnya di Google Classroom, saya prefernya adalah menggunakan akun yang Trunojoyo karena lebih integrasinya itu lebih seamless integration kalau menggunakan akun Trunojoyo di Google Classroom. Itu. Terus sebelum saya lupa lagi, ini yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, saya meminta ada ketua kelas untuk tiap kelas. Di sini kan ada 2 kelas, kelas C dan kelas D. Jadi saya minta ada 2 orang mahasiswa yang menjadi ketua kelas untuk masing-masing kelasnya sendiri-sendiri. Ini saya belum menerima ada komentar mengusulkan diri untuk sebagai jadi ketua kelas. Tolong segera disepakati ketua kelas terkait absensi. Itu dulu, lanjut ke sini. Sistem komputer. Saya perbesar. Dari sisi operating environment ya, source dan destination of data. Jadi sumber dan tujuan dari data itu, sebuah komputer itu bisa dilihat jadi tampilan semacam ini bagannya. Dia punya data movement aparatus, jadi perangkat-perangkat tempat data itu mengalir. Bisa, kalau ini panahnya ke bawah ini berarti dia input devices. Kalau panahnya ke atas ini berarti output devices. Dari data movement aparatus di sini, dia akan masuk ke kontrol mekanisme kontrol. Nah, dari mekanisme kontrol di sini akan terpecah jadi 2. Yang sebelah kiri adalah storage facility, tempat menyimpan data. Yang sebelah kanan adalah data processing facility, tempat memproses. Ini hanya menyimpan, ini storage, ini processing. Antara storage dan prosesnya tidak langsung terkoneksi, tapi harus melewati control mechanism. Semuanya harus lewat control mechanism. Nah, ini modelnya begini. Jadi kalau ada jalur input masuk ke data movement aparatus dulu, diproses oleh control mechanism, bisa disimpan. Atau sama control mechanism dilempar ke processing facility, setelah selesai proses balik ke control mechanism, terus balik ke data movement aparatus untuk ditampilkan sebagai output. Jadi areanya tuh begini, komputer itu bisa dilihat. Nah, contohnya, ini contoh
contoh aliran data yang pertama. Dari movement device, kontrol, setelah itu ke movement device lagi. Ya, ini perpindahan data dari device luar ke device luar lainnya. Misalkan, copy data dari hard disk ke hard disk yang lain. Jadi, satu hard disk A, copy, masuk ke kabel, masuk ke komputer, ke kontrol mekanismenya dia, terus dilempar ke jalur yang lain, kabel yang berbeda, ke hard disk B. Hard disk B. Ini contoh aliran data yang dari movement control balik lagi ke movement devices. Contoh yang berikutnya, penyimpanan data dari device luar ke memori komputer dan sebaliknya. Jadi dari movement device masuk ke control, terus masuk ke storage. Ini contohnya, ini dari hard disk ke RAM. RAM ini memori utama, main memory, atau sebaliknya. Jadi alirannya begini, storage ke movement device, storage movement device. Ini kalau yang join this call ini berarti mahasiswanya bergabung dengan Google Classroom-nya ini tidak menggunakan akun Trunojoyo karena dia harus diadmit secara manual. Sebentar. Mana tadi? Kok tidak kelihatan? Oke, nanti kalau anu lagi baru saya akan admit. Ini. Nah. Admit. Oke, terus contoh yang berikutnya pemrosesan data dari memori dan disimpan lagi ke memori. Jadi dari asalnya dari storage device, lewat control device, processing device diproses di sini. Selesai diproses, balik lagi ke control device, balik lagi ke storage, disimpan hasil processingnya. Contohnya adalah eksekusi program. Ambil dari RAM, diproses, setelah itu ditaruh lagi ke RAM. Ini contohnya. Contoh yang berikutnya adalah pemrosesan data dari memori ke I/O. I/O itu yang movement device di sini, atau sebaliknya. Jadi dari data ambil, dikontrol, diproses, hasil prosesnya balik ke kontrol, dari kontrol ke movement device ditampilkan ke output. Ini contohnya adalah membuka file Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain-lain dari hard disk atau flash disk. Nah, kalau dari sebaliknya, ini berarti dari movement device ini dari flash disk, dari luar, kontrol, diproses, setelah itu disimpan ke storage. Oke, sampai mana tadi? Sampai sini dulu ada pertanyaan? Jadi sebenarnya komputer itu bisa dilihat dari sisi paling atas itu modelnya seperti ini. Mekanisme komputer itu. Dia punya 4 device utama, control, storage, processing, sama movement. Nanti fungsi-fungsinya itu ibaratkan adanya aliran data di antara keempat ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau tidak, lanjut. Terus struktur komputer secara hardware-nya. Kalau tadi yang sebelumnya dari aliran data, sekarang lihat dari secara hardware. Ini level 1, level yang paling tinggi. Komputer itu ibaratnya ini, yang ellipse, biggest ellipse di sini, komputer, ellipse yang paling besar. Kita terima input, proses di dalam ellipse-nya dia, terus output-nya dikeluarkan. Di dalam komputer, di dalamnya ada application. Ini yang nomor 2, ellipse nomor 2 di sini. Salah satu application-nya itu adalah operating system. Ini core-nya, operating system. Ini level 1. Terus kalau di zoom in level 2, komputer itu di zoom in. Yang input dan output itu dipisah ini. Yang input dan output di sini dipisah. Dibedakan jadi peripherals sama communication lines. Peripherals itu adalah perangkat-perangkat device, contohnya mouse, keyboard,
printer itu peripherals. Modem itu masuknya ke sini. Masuknya ke communication line. Modem and then lalu LAN card atau Ethernet card, Wi-Fi connection itu ini masuknya di communication line. Kalau peripheral itu sifatnya lokal. Keyboard itu kan ya koneksinya ke satu komputer ya sudah. Dia tidak terkoneksi ke banyak komputer sekaligus. Nah, di dalam komputer sendiri ini tadi bagian sini itu kalau di zoom in di level 2-nya itu ada ini. Dia ada input output, ada central processing unit atau CPU, ada systems interconnection, ada main memory. Jadi tiga utama yang berbeda input output, CPU, main memory. Terus tiganya ini dikoneksikan dengan yang namanya systems interconnection. Jadi sekali lagi tolong yang bergabung dengan Google Classroom dengan menggunakan akun Gmail, tolong diganti dengan akun Trunojoyo supaya saya tidak perlu mengadmit, mengizinkan satu persatu kalau ada mahasiswa yang mau bergabung di sini. Terus sampai mana tadi? Nah, level 2 ini penjelasannya ada di bawahnya penjelasannya. Central Processing Unit atau CPU itu berfungsi untuk mengendalikan kerja komputer dan pemrosesan data. Main memory itu menyimpan data yang akan atau baru saja diproses. I/O itu memindahkan data antara komputer dengan lingkungan luar. Sistem interconnection atau bus itu adalah mekanisme komunikasi internal antara CPU, memori, dan I/O. Ini penjelasannya dari komponen-komponennya yang ada di sini. Terus kalau di zoom in lagi, CPU di sini di level 3-nya di zoom in lagi, CPU itu dibagi lagi. Dia punya arithmetic and logic unit ALU, and then floating point unit, and then registers, and then control unit, and then internal CPU interconnection. Jadi ada 4 komponen utama dan 1 tambahan untuk mengkomunikasikan keempatnya. Penjelasannya di bawahnya. ALU atau Arithmetic Logic Unit itu melakukan fungsi pemrosesan data processing. Control Unit itu mengontrol kerja CPU, itu gunanya untuk mengontrol ke komputer, karena CPU kan jadi otaknya komputer, maka secara otomatis dia akan jadi mengontrol komputer juga. Register itu menyimpan data internal di dalam CPU sendiri, jadi bukan memori utama, tapi di dalam CPU itu dia punya memori sendiri yang namanya register. Dibagi lagi menjadi data register, instruction register, stack register, integer register, dan floating point register. Tapi ini akan bergantung dari jenis CPU-nya. CPU yang lama itu punya floating point. Yang lama sekali itu tidak punya floating point. Tapi kalau sekarang kita beli CPU sekarang sudah pasti ada floating point-nya. Terus ada floating point unit, FPU. Kemudian yang terakhir CPU interconnection, ini mekanisme mengatur mekanisme komunikasi antara ALU, control unit, dan register. Kalau di zoom lagi di dalam control unit ini di level 4 control unit itu dia ada bagian sequencing logic, kemudian control unit registers and decoders, kemudian ada control memory. Ini sequencing logic ini untuk mengatur logical progression dari program. Terus control unit ini untuk mengatur register tadi, sama untuk mengatur decoder, yang aktif yang mana registernya, yang aktif yang mana decodernya berdasarkan instruksi program. Kemudian control memory ini digunakan untuk mengontrol memori mana yang aktif untuk ditulisi atau dibaca. Ini di control unit. Ini tampilan tampilan kasar dari level 1 sampai dengan level 4 dari struktur komputer. Ada pertanyaan, ini
references-nya dari sini. William Stalling, Computer Organization Architecture, Designing for Performance, 6th edition. Terus ditambahkan sama Pak Yoga, Moore's Law dari Wikipedia. Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah? Saya sekarang nyiapkan absen di Civitas. Ini saya hitungnya masih pertemuan pertama. Ya, betul. Oke. Oke, barusan saya posting di Google Classroom link untuk absensinya. Perhatikan di sana ada dua file QR code. Pastikan mahasiswa menggunakan QR code yang sesuai dengan kelasnya sendiri-sendiri. Karena kalau misalkan seorang mahasiswa dia ambil kelas C tetapi menggunakan QR code yang kelas D, maka tidak akan bisa digunakan. Pastikan gunakan QR code gambar image-nya yang saya posting di sana itu sesuai dengan kelasnya sendiri-sendiri. Ini akan saya buka absensinya sampai dengan beberapa hari ke depan. Jadi kalau ada mahasiswa yang lain yang masih belum absen bisa menyusul absen. Terus kemudian ini juga saya rekam pertemuan kita kali ini, saya rekam. Setiap kali pertemuan nanti akan saya rekam, terus akan saya posting di YouTube. Yang linknya akan saya berikan. Linknya saya kasih nanti di Google Classroom supaya mahasiswa bisa mereview materi dari sana juga. Tuh, terus mengingatkan lagi jangan lupa ketua kelas untuk kelas C dan kelas D. Dan yang terakhir ini jadwal. Kan saya bilang di pertemuan kita sebelumnya di baik kelas C dan kelas D. Yang kelas C saya temui hari Jumat, sementara kelas D saya temui hari Senin kemarin. Pertemuan kita kali ini, pertemuan hari Minggu jam 7 ini masih sementara. Karena saya bermaksud memindah ke hari Sabtu. Nah, ternyata ketika kemarin saya masuk ke kelas komputer grafika komputer, saya tanyakan ke kelas tersebut tidak bisa diganti ke hari Minggu. Tetap mereka bisanya hanya di hari Sabtu jam 9. Nah, sehingga untuk kelas ini saya kasih pilihannya begini. Tetap di hari Minggu jam 7 atau di hari Sabtu jam 7 atau di hari Jumat, karena saya lihat hari Jumat itu kan jadwalnya kelas C Jumat itu jam 7 sampai dengan jam 9. Kalau mau nanti hari Jumat jam 9 sampai jam 9 sampai ya 9.30 lah. Jam 9.30 sampai jam 11. Nah, saya bikin polling saja.
saya bikin polling saja. Nanti mahasiswa bisa bisa memilih jadwal perkuliahan, bisa memilih di Google Classroom. Nanti yang paling banyak pilihannya itu akan saya pilih. Multiple choice, option 1, Minggu jam 7 pagi, Sabtu jam 7 pagi, atau Jumat jam 9 pagi. Saya kasih waktu untuk dijawab sampai hari Selasa atau hari Rabu. Oke, sudah saya posting di Google Classroom. Silakan mahasiswa menjawab nanti di sana. Berdasarkan jawaban yang paling banyak, nanti itulah yang akan saya ambil untuk perkuliahan kita yang kedua untuk minggu depan. Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada, Pak. Begini, Pak, di absen itu error, Pak. Itu gimana ya, Pak? Sebentar, saya refresh dulu dari tempat saya. Ini saya lihat kelas C ada 17 orang yang sudah berhasil absen. Dirimu kalau error itu berarti itu tadi kamu salah menggunakan image link QR code-nya. Yang kelas D ada 22 orang sudah absen. Gunakan coba QR code yang kelas satunya. Bisa jadi kamu salah kelas itu sebenarnya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Bapak, saya mau tanya. Ya. Untuk di Google Classroom-nya itu lebih baik menggunakan akun sendiri atau akun Trunojoyo, Pak? Masuknya itu, Pak. Lebih baik akun Trunojoyo. Berarti untuk tugas-tugasnya kita menggunakan di akun Trunojoyo itu ya? Betul. Baik, Bapak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi pertanyaan yang lain? Kuis satunya kira-kira saya lakukan di minggu keempat ini. Hitungannya sekarang saya masih minggu ke-1. Jadi kira-kira masih 3 minggu lagi. 3 minggu atau 4 minggu lagi. Saya belum pastikan. Tapi yang jelas minggu depan dan minggu depannya lagi kita belum kuis. Materinya ya dari yang saya terangkan nanti sepanjang perkuliahan ini. Kuisnya menggunakan Google Classroom. Linknya Google Classroom, nanti menggunakan saya lupa namanya. Intinya aplikasinya Google, bawaannya satu paket dengan Google Doc. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau sudah, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Silahkan mahasiswa log off, ketemu lagi minggu depan setelah hasilnya dari dari questionnya ini terjawab. By the way, itu students can see the class summary, class answer summary. Jadi nanti mahasiswa bisa langsung cek sendiri ketika dia menjawab, dia akan kelihatan yang paling banyak jawabannya itu yang mana yang dipilih. Maka siap-siap kalau yang paling banyak itu nanti akan saya pilih, kita kuliahnya di waktu tersebut. Oke? Baik, Pak. Kalau sudah silakan mahasiswa log off.
Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.